Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anak, setelah kita mendengar atau menyimak penjelasan video tentang keton, dari definisi senyawa keton, kemudian rumus kimia senyawa keton, dilanjutkan dengan tata nama IUPAC dan tata nama trivialnya. Sekarang Ibu akan lanjutkan pada isomer, sifat, pembuatan, kegunaan, dan bahaya senyawa keton. Baik, kita awali dengan isomernya terlebih dahulu ya. Isomer pada senyawa keton itu mempunyai dua macam atau dua jenis isomer. Isomer yang pertama adalah isomer posisi. Alkanon mempunyai isomer posisi karena letak gugus fungsinya dapat berbeda-beda. Dan isomer posisi ini biasanya dimulai pada atom C yang jumlahnya 5 atau dimulai pada pentanon. Seperti ini. Jumlah atom C-nya kita hitung itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Atom hanya itu 10O. Jadi C5H10O. Nah, ini posisi dari CO-nya itu berbeda-beda. Untuk rumus ini, posisi atom CO-nya atau gugus fungsinya ada pada atom C nomor 2. Kita beri nomor dari sini ya. Ini 1, 2. Jadi namanya 2 pentanon. Nah, letak yang lain, kamu perhatikan, posisi CO-nya ini ada pada atom C nomor 3. Penomorannya baik dari kiri maupun dari kanan. Atom C-nya ada pada atom C nomor gugus fungsinya atau CO-nya ada pada atom C nomor 3. Jumlah C-nya tetap 5, hanya 10O. Namanya 2 pentanon. Kemudian letak yang ketiga itu tetap ada pada senyawa rantai utamanya itu atom C nomor 4 dan letak dari C-nya ada pada atom C nomor 2. Ada rantai pada atom C nomor 3 karena penamaannya tidak dari kanan melainkan dari kiri. Jadi ini 1, 2, 3, 4 ada cabang pada atom C nomor 3. Seperti kemarin penamaannya tulis nomor cabang diikuti nama cabang. Baru kalau tidak ada cabang yang lain maka diikuti dengan nomor atau letak gugus fungsinya diikuti dengan rantai utamanya. Jadi nama untuk isomer yang ketiga ini adalah 3-metil 2-butanon. Oke, jadi itu contoh dari isomer posisi dari gugus fungsi alkanon. Itu dimulai dari gugus fungsi dengan jumlah atom C yang dengan jumlah atom C yang kelima. Baik, selanjutnya selain dia memiliki isomer posisi, maka alkanon juga ternyata memiliki isomer gugus fungsi. Ingat ya, apa isomer gugus fungsi kemarin? Dua senyawa yang rumus kimianya sama, tetapi gugus fungsinya berbeda. Ternyata alkanon itu berisomer gugus fungsi dengan aldehid atau alkanal ya. Perhatikan contohnya supaya lebih jelas. Nah, kamu perhatikan di sini ya. Sebagai aldehid, kita ambil sama-sama atom C-nya yang jumlahnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Atom hanya jumlahnya 10. O-nya 1. Jadi C5H10O.
karena gugus fungsinya adalah COH, maka ini gugus fungsi dari alkanal. Jumlah atom C-nya 5, maka namanya pentanal ya. Ingat, Ibu ingatkan kembali bahwa gugus atau penomoran atom C selalu ada pada ujung dari rumus senyawa kimianya ya. Oke, sekarang sebagai alkanon. Nah, ini sebagai alkanon, coba perhatikan C-nya juga ada 5, hanya ada 10O, jadi C-nya 5H10O, tetapi satunya gugus fungsinya CO, satunya adalah COH, satunya milik alkanal, satunya milik alkanon. Jadi ini pentanal berisomer gugus fungsi dengan 2 pentanon. Oke, sedangkan yang ini CH3 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 2 metil butanal berisomer dengan 3 pentanon. Yang penting kamu hitung jumlah atom C-nya sama, kemudian jumlah H-nya sama, O-nya juga sama, dan terlihat ada gugus fungsi yang berbeda. Maka kalau ada isomer seperti itu, maka disebutlah dia sebagai isomer gugus fungsi. Hanya saja dilihat lagi nanti gugus fungsinya apa. Kalau di sini gugus fungsinya adalah alkanal dengan alkanon. Begitu juga dengan yang di bawah ini. 3 metil butanal berisomer gugus fungsi dengan 3 metil 2 butanon. Jadi rumus molekul untuk alkanan dan alkanon itu adalah sama, yaitu CnH2nO. Oke, jadi ada 2 jenis isomer dari alkanal keton, yaitu isomer posisi atau isomer letak. Kemudian yang kedua adalah isomer gugus fungsi dengan aldehid. Oke, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu sifat dari keton. Oke, kita lihat yang pertama adalah sifat fisik dari keton ya. Sifat fisik dari keton yang pertama, titik didih keton relatif lebih tinggi dari senyawa hidrokarbon dengan molekul yang relatif sama atau dengan massa molekul yang relatif sama. Kemudian yang kedua, keton itu larut dalam air. Yang ketiga, pada suhu kamar, alkanon suhu rendah berupa zat cair, tidak berwarna dan berbau harum ya. Oke, itu sifat-sifat fisiknya yang menyangkut titik didih, kelarutan, kemudian wujud dari suatu senyawa alkanon. Baik, selanjutnya kita akan lihat sifat kimianya. Kalau sifat kimianya itu sama aja dengan disebut juga sebagai reaksi kimianya. Alkanon dapat mengalami reaksi adisi. Adisi yang pertama yaitu dengan H2 menghasilkan suatu alkanol sekunder. Kita buat rumusnya RCOH, reaksen dengan gas H2, maka nanti hanya akan masuk ke sini, berubahlah dia menjadi RCH dan ini masuk ke sini RCHROH atau RCOH. Nah, letak gugus OH-nya ini karena ada di atom C sekunder, maka alkohol yang terjadi itu adalah alkohol sekunder. Contohnya seperti ini, pada senyawa propanon diadisi dengan gas hidrogen akan menghasilkan 2 propanol. Perhatikan letak atom atau letak gugus fungsi dari alkohol ini ya. Jadi adisi dengan H2 akan dihasilkan suatu alkohol sekunder. Oke. Selanjutnya adisi yang kedua yaitu adisi dengan HCN menghasilkan hidroksi karbonitril
asam sianida ya. Jadi nanti hanya ini akan masuk ke O, kemudian Ca-nya seperti tadi masuk ke atom C yang di sini ya. Jadi akan dihasilkan suatu senyawa hidroksi karbonetril ya. Oke. Yang ketiga, ya tadi yang kedua, sekarang yang ketiga, adisi dengan natrium bisulfit menghasilkan suatu zat yang sukar larut. Karena ini kamu perhatikan bentuknya padatan ya. Jadi suatu propanon dengan natrium bisulfit akan dihasilkan suatu natrium alkohol dengan suatu zat yang berwujud padat, makanya ini disebut dengan sukar larut. Baik. Sekarang bagaimana mengidentifikasi bahwa suatu senyawa itu adalah senyawa keton. Perlu diketahui bahwa keton ini merupakan suatu reduktor yang lemah dibandingkan dengan aldehid. Sehingga zat-zat pengoksidasinya lemah, maka Regentolen dan Fehling ini tidak dapat mengoksidasi keton. Berbeda dengan aldehid. Aldehid kemarin dapat mengoksidasi Regentolen dan bereaksi Fehling. Nah, pada reaksi positifnya akan berikan warna merah bata dari Fehling. Tetapi untuk keton, karena pengoksidasinya lemah, maka dia tidak mampu untuk mengoksidasi senyawa yang ada pada Regentolens atau pada Fehling. Ini pun juga yang membedakan antara alkanon dengan suatu alkanal atau aldehid dengan keton. Nah, ini juga penjelasannya tadi seperti yang Ibu sampaikan. Inilah yang dapat digunakan untuk membedakan suatu aldehid dengan senyawa keton. Oke, untuk perbandingan, kalau aldehid atau suatu senyawa yang mengandung aldehid kita reaksikan dengan tolans, maka nanti pada dinding-dinding tabung reaksi itu terdapat cermin perak yang menempel ya. Sedangkan untuk keton dengan Regentolens, karena tadi dia bersifat pereduksi lemah, pengoksidasi lemah, maka tidak ada reaksi. Begitu juga dengan aldehid. Aldehid dengan regen Fehling akan mendapatkan atau reaksi positifnya ada endapan merah bata, sedangkan keton tidak ada reaksi. Oke, selanjutnya manfaat keton ya. Yang pertama adalah propanon atau yang dikenal dengan nama aston ya. Kenal kan dengan aston kan? Nama trivialnya adalah dimetil keton atau aston. Merupakan cairan tak berwarna, mudah menguap, kemudian pelarut yang baik. Nah, karena dia merupakan pelarut yang baik, maka senyawa ini tentu digunakan sebagai pelarut. Nah, kalian yang punya cat kuku, ini juga bisa dibersihkan dengan aston ya. Oke, manfaat yang lain, astofenon atau yang dikenal dengan metilfenilketon. Merupakan cairan tak berwarna dan berhabrul. Senyawa ini sering digunakan sebagai hiptonik. Kemudian ada senyawa kloroastofenon. Senyawa ini banyak digunakan sebagai gas air mata ya. Yang biasa kalau ada demo-demo itu biasanya ini yang disemprotkan supaya para pendemo kalau sudah mungkin menyalahi aturan ya harus segera mundur. Oke, seperti itu. Yang ketiga, sedangkan selanjutnya adalah bahan baku pembuatan zat organik lain seperti kloroform. Kloroform digunakan sebagai obat bius ya. Jadi untuk sebagai obat anestesi pada pembedahan atau pada operasi-operasi baik itu ringan maupun berat. Kemudian aston di samping sebagai pelarut tadi, kalau kalian bisa pakai untuk membersihkan cat kukunya, juga bisa digunakan atau banyak dipakai pada atau sebagai campuran pada
produk-produk yang berbau harum, sehingga biasanya ini banyak ditemui pada parfum dan alat-alat kecantikan seperti pada gambar ini ya. Oke, itu kegunaan dari keton atau alkanon. Nah, kita harus bijak dalam memanfaatkan atau mengeksploitasi semua manfaat dari senyawa keton. Namun demikian kita juga harus hati-hati tentang bahaya senyawa keton. Selanjutnya kita lihat bahaya senyawa keton. Apa kira-kira bahayanya? Keton itu ternyata coba kita perhatikan di sini, terutama aston yang sering kita pakai ya. Aston juga terdapat dalam rokok dan dapat menyebabkan jantung koroner. Ternyata aston ini juga dikandung di dalam rokok, terutama di dalam asapnya. Mungkin kita yang perokok pasif juga hati-hati menghindari berdekatan dengan orang yang sedang merokok, karena asapnya itu lebih berbahaya dibanding dengan orang yang merokok. Orang yang merokok ada filternya di rokoknya, sedangkan kita langsung menghirup dari asap rokok tersebut. Sehingga kebanyakan kasus perokok pasif itu sebenarnya yang lebih berbahaya dibanding dengan perokok aktif. Kemudian dalam waktu singkat dapat menyebabkan iritasi hidung, pusing, kemudian naiknya detak jantung, mual, dan muntah-muntah. Ini biasanya kalau banyak sekali penggunaan dari aston. Kemudian dalam jumlah besar juga sering menyebabkan koma, kematian, dan gangguan pernafasan. Kalau ini sudah jantung ini sudah mulai berubah fungsinya atau mengalami gangguan, maka juga nanti akan menyebabkan gangguan pernafasan karena suplai oksigen ke paru-paru juga akan terganggu. Nah, ini menghirup sejumlah besar uap aston dapat menyebabkan iritasi saluran pernafasan dan mata. Oke, itu bahayanya. Kemudian juga dapat menyebabkan kerusakan pada otak dan diabetes ketoasidosis. Kemudian hati-hati saat ini mudah terbakar. Jadi jangan didekatkan atau jangan berdekatan dengan api karena nanti dikhawatirkan ini mudah terbakar. Oke, selanjutnya yang sering kita atau kalian konsumsi itu yang seperti memang enak, tapi hati-hati, bubble drink mengandung senyawa kimia pemicu kanker seperti stirena, asetofenon, dan bromem. Nah, asetofenonnya ini yang berasal dari senyawa keton. Nah, asetofenon merupakan senyawa aromatik yang berpotensi memicu kanker, kerusakan pembuluh darah, gangguan saraf otak apabila terhirup. Jadi hati-hati, kalian jangan terlalu banyak mengkonsumsi dari minuman-minuman macam ini ya. Waktu-waktu kalian minum, tapi juga harus bijak dalam memelihara tubuh kalian ya. Baik anak-anak, itu semua sudah Ibu jelaskan bagaimana isomer, kemudian sifat-sifat, kemudian pembuatan, kegunaan, serta bahaya suatu senyawa keton. Selamat kalian belajar ya, kalian pahami betul-betul mulai dari video yang pertama dengan video kedua ini, sehingga nanti bisa bermanfaat bagi kalian, bisa menjadi perhatian untuk bahaya penggunaan senyawa-senyawa kimia, terutama dalam bahasan kita senyawa keton. Baik anak-anak, Ibu rasa sampai di sini pembahasan kita tentang alkanon yang kedua. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.